Beliau memulai nasihat-nasihat beliau dengan hamdalah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau membaca doa-doa yang dibaca sebelum menyampaikan nasihat, sebelum menyampaikan irsyadat. Kemudian beliau membuka nasihat beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salak tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya. Allah subhanahu wa ta'ala akramana wa akramakum bini'amin la tu'addu wa la tuhsa. Afdalu hadhihi an-ni'am ni'matul Islam, ni'matu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita bersama dengan nikmat-nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kita dengan anugerah-anugerahnya yang sangat besar. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ni'amillahi 'alaikumul khassah an waffaqakum wa a'anakum wa jaa'a bikum ila hadzal makan litatlubu asyrafal wadha'if wa huwa talabul ilm. Nah, di antara nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang menjadi anugerah yang khusus adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian untuk datang ke tempat ini untuk mengemban dan melaksanakan suatu tugas yang sangat mulia, yaitu untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa laysa bihawlikum wala biquwwatikum ataitum ila hadzal makan, bal hadza bifadlillahi wa minnatihi. Kam min unasin 'indakum غيركم عندهم الصحة أكثر منكم وعندهم المال وعندهم الفراغ ولكن ما وفقوا. لماذا؟ لأن التوفيق بيد الله، والتوفيق عزيز ونادر ولم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، ما توفيقي إلا بالله. Dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Banyak di antara orang-orang itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemampuan untuk mencari ilmu. Di sana banyak orang yang mempunyai harta lebih. Di sana banyak orang yang mempunyai waktu kosong. Di sana orang ada yang mereka mungkin ingin, akan tetapi mereka tidak mampu. Kenapa? Karena semua kembali kepada izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taufiqi illa billah." Taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu suatu nikmat yang besar. فالآن هذا التوفيق ينبغي علينا وعليكم أن نشكر الله عليه. لابد نشكر الله عليه. لماذا؟ لأن شكر الله كما قال العلماء يحافظ على الموجود ويجلب المفقود. Ini nikmat besar ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taufik ini wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan bersyukur itu kita akan bisa menjaga apa yang telah kita dapatkan dari Allah dan bisa menarik sesuatu yang belum kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. لأن نخاف الحرمان وحرمان النعمة أشد من عدم وجودها. إنسان مثلا كان ولد أعمى، خلاص أعمى، أيهما أشد؟ أهوى أم رجل كان مبصر ثم أصبح أعمى؟ أيهما أشد؟ الذي كان مبصر ثم أصبح حرم. فهكذا الحرمان أشد من الفقدان. Jadi ketika kita dicegah atau dihalangi dari suatu nikmat, itu adalah suatu bencana yang sangat besar yang menimpa kita. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, maka itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kalau kita dicegah, dihalangi dari suatu nikmat, dan orang yang sama sekali tidak diberikan nikmat, itu berbeda. Kalau orang yang
sama sekali tidak mendapatkan nikmat, itu adalah suatu hirman, suatu tidak mendapatkan sesuatu dari Allah. Akan tetapi orang yang sudah mendapatkan kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dahsyat lagi. Seperti contoh, ada orang yang memang lahir buta. Kemudian ada orang yang sebelumnya bisa melihat kemudian buta. Mana yang lebih menyakitkan? Pasti yang lebih menyakitkan adalah yang pernah melihat kemudian buta. Oleh karenanya itu termasuk hirman dari Allah Subhanahu wa taala. Al-an antum lastum mithla kulli nas. Antum mukhtalifun. Limadha? Nisbatukum taghayyarat. Asbaha ismukum tullabu ilm. Nisbah ila afdali nisab. Naqul sahibu az-zira'a wa sahibu at-tijara wa antum madha yansibunakum? Tullabu ilm. Fayanbaghi an nakuna isfi'luna kasbina. Dan kalian ini tidak sama dengan yang lain. Kalian ini berbeda dengan yang lain. Kalian ini ketika mencari ilmu mendapatkan suatu titel sebagai seorang santri, sebagai seorang pencari ilmu, dinisbatkan kepada sesuatu yang paling mulia, yaitu ilmu. Kalau kita lihat orang yang bekerja di sawah disebut dengan petani, dinisbatkan kepada sawah. Orang yang bekerja di laut dinisbatkan kepada laut. Tapi kalian dinisbatkan kepada ilmu, dan ini suatu yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. إذن طالب العلم لابد أن يكون طالب علم من صدق، ليس فقط اسم على الورق. جئت لطلب العلم لابد أن تبذل كل وقتك وكل جهدك وكل فكرك فيما جئت لأجله. Jadi kalian ini harus fokus, jangan hanya sekedar namanya saja kepada ilmu, tapi kalian harus fokus, betul-betul fokus, semuanya dikerahkan untuk ilmu. Jangan sampai kepada selain itu, karena nama kalian dinisbatkan kepada ilmu. مثلا لو اتصل بك أبوك وأنت قال يسأل عن أحوالك، كيف أنت يا ولدي في الدراسة؟ أو يا أبي والله تعبان، كل الليل مذاكرة، في الصباح مذاكرة، تعبان دائما، وهو كل وقت أكل وشرب نوم. هذا طالب ليس طالب علم صدق. لماذا؟ لأن عند أبيه أنا دائما تعبان مذاكرة، وفي الحقيقة هو كل وقته في ضياع. Nah, contohnya kata beliau, kalau kalian nelpon ke orang tua kalian, kemudian orang tua kalian bertanya kepada kalian, gimana kabar kamu, bagaimana pelajaran kamu, kemudian kamu bilang, oh capek, setiap hari belajar, setiap malam belajar, padahal nyatanya kerjaannya itu cuma makan tidur, tapi bilang ke ayahnya capek, masya Allah, berusaha, sholat dan lain sebagainya. Apakah itu pantas dikatakan sebagai talibul ilm? Tentunya tidak pantas. وكذلك لابد أن نخلص طلبنا لله تعالى، نتعلم العلم لله تعالى، ليس لأي غرض من أغراض الدنيا. أغراض الدنيا تأتي مجان، ستأتي، ما كتب سيأتي، ولكن نطلب العلم لأجل الله تعالى. Juga yang paling penting dalam mencari ilmu, kita harus ikhlas mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari ilmu karena suatu tujuan dunia, tujuan agar mendapatkan pekerjaan, tujuan agar mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Karena tujuan dunia itu pasti datang. Sesuatu yang sudah ditentukan dari dunia pasti datang. Akan tetapi kita mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Laisa nadrus al-ilm أجل أبي اشتري لي جوال، أو أبي اشتري لي آيفون، أو اشتري لي كمبيوتر، أو اشتري لي سيكل، أو زوجني. لا، هذا ليس لأجل الله. لابد العلم لأجل الله، وكل هذا سيأتي. Jadi jangan sampai kita cari ilmu itu diiming-imingi biar bisa beli HP, diiming-imingi biar bisa beli iPhone, diiming-imingi biar bisa beli motor dan lain sebagainya. Semua itu akan datang. Apa yang sudah Allah tentukan akan datang. Akan tetapi tujuan utama kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu fil hadith, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah. Talab al-ilm al-syar'i مثل الفقه والنحو، هذا اللي تدرسونه، هذا مما يبتغى به وجه الله. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسافة 500 عام. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mendapatkan bagian dari dunia seperti yang dikatakan tadi, untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi, maka liyusiba bihi عرضا من الدنيا aradun dunya lam yashum raihatal jannah. Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Di mana bau surga itu dari perjalanan 70 tahun itu sudah kecium. Orang yang mencari ilmu karena tujuannya untuk dunia, maka dia sama sekali tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يسبب به عرضا من الدنيا كأن يقول أريد أن أتوظف أدرس لكي أتوظف. لا، هذا ليس لأجل الله. أدرس العلم للعلم وما قدره الله سيكون. Jadi jangan sampai kita belajar untuk mendapatkan pekerjaan. Hati-hati. Jangan sampai kita belajar untuk mendapatkan ijazah agar pekerjaan kita bagus, agar gaji kita bagus. Hati-hati. Akan tetapi mencari ilmu karena ilmu dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa sesuatu yang ditentukan itu akan terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. كذلك طالب العلم لابد أن يصرف كل وقته في طلب العلم. لابد أنت جئت لطلب العلم، لا تضيع وقتك أبدا فيما سوى العلم. لماذا؟ هذا هو العاقل. مثلا لو هناك شخص يذهب للعمل في الدنيا، مثلا يذهب مثلا إلى سنغافورة يشتغل، ثم هناك هو ينام، أهله ينتظرون منه الأموال، تدرون منه وهو نوم وأكل وتليفون، ضاع وقته. الناس العوام ماذا يقولون؟ هذا أنت مجنون، ضيعت مقصدك. هكذا أنت معك أعظم المقاصد. لابد الذي يضيع وقته ليس في طلب العلم هذا مجنون. Nah, jadi kalian sedang mencari ilmu itu harus fokus, harus betul-betul mengerahkan waktu dan menjaganya untuk ilmu. Jangan sampai mencari ilmu tapi menyia-nyiakan waktu untuk ilmu, tidak memaksimalkan waktu untuk ilmu. Sebagai contoh, kata beliau, ada orang bekerja ke Singapura contohnya. Ketika ke Singapura, tujuannya setelah memberitahu kepada keluarga dan kerabatnya, dia akan bekerja. Sampai di Singapura ternyata kerjaannya tidur makan. Kemudian kata keluarganya, kata orang-orang yang dia kenal, ini orang gila ini, buang-buang waktu saja ke Singapura, tidak ada uang, tidak ada apa yang dia dapatkan. Begitu pula orang mencari ilmu. Kalian sedang mencari sesuatu yang paling agung, maka menjadi kewajiban kalian untuk betul-betul fokus kepada waktu, menjaga untuk ilmu itu sendiri. كذلك من اجتهاد طالب العلم أن يرتب وقته. تنظيم الوقت من أهم الأشياء لطالب العلم الناجح. حتى نحن في ابتدائيات نقول الطالب المهذب ينظم وقته وينظم كتبه. طالب العلم ينظم الوقت، وقت المراجعة للمراجعة، وقت الحفظ للحفظ، وقت التسميع للتسميع. هذا الطالب العلم الناجح الذي يريد أن يستفيد أولا لابد ينظم وقته ويعطوا كل وقت لحقه لا يفرط فيه. Seorang pencari ilmu juga yang sangat penting, dia harus bisa mengatur waktu. Seorang yang mencari ilmu dikatakan sebagai seorang pencari ilmu yang berhasil adalah mereka yang berhasil mengatur waktunya. Jadi waktu yang sudah diatur untuk menghafal ya digunakan untuk menghafal. Waktu yang sudah diatur untuk membaca ya digunakan untuk membaca. Waktu yang sudah diatur untuk istirahat ya digunakan untuk istirahat. Jadi seorang yang talibul ilm dikatakan sebagai seorang santri, seorang pencari ilmu yang berhasil, dia yang berhasil mengatur waktunya. مثلا شوف هذا الصندوق كم أخذ من مصاحف؟ لماذا؟ لأنه مرتب. لو أخذنا مصحف هكذا وآخر هكذا وآخر هكذا ما بيصح هذا. لماذا؟ لأنه غير منظم. هكذا طالب العلم الذي ينظم وقته يستفيد معلومات كثيرة. Beliau memberikan perumpamaan. Coba kalian lihat rak yang ada yang menyimpan Quran itu. Sekarang kita lihat berapa Quran yang tersusun rapi di sana. Itu karena apa? Karena tersusun rapi, diatur. Akan tetapi kalau kita lihat seandainya ini Quran tidak diatur sedemikian rupa, ada yang malang ke sana, ada yang berdiri ke sini, maka tidak akan kita lihat sebanyak ini dan serapi ini. Begitulah orang mencari ilmu. Kalau orang mencari ilmu kemudian merapikan waktunya,
menjaga waktunya, mengatur waktunya, maka dia akan mendapatkan faedah-faedah keilmuan yang sangat banyak insyaallah. فالذي ينظم وقته يستفيد. وكذلك إذا نظمت وقتك ثم فاتك وقت من الأوقات لتعب أو وجع لا تعوضه على حساب المادة الأخرى، بل عوضه من وقت راحتك. إذا فاتك وقت مثلا رتبت لي مراجعة الفقه أو مراجعة القرآن ثم فاتك، فلا تعوضه على حساب المادة الأخرى بوقت المادة، بل عوضه من وقت راحتك. Seandainya kalian sudah menentukan suatu waktu untuk membaca pelajaran ini, kemudian ternyata terlewat pada kalian waktu itu, jangan sampai mengganggu waktu yang lain, kata beliau. Nah, jadi seandainya contohnya kita mempunyai satu waktu setelah subuh untuk membaca kitab fikih, ternyata setelah subuh ketiduran, jangan sampai kita mengganti waktu yang digunakan setelah subuh untuk membaca fikih diganti ke tempat lain dan mengambil waktu yang lain. شوف نعطي مثال الطالب الذي لا يستفيد من عدم التنظيم. شوف أنا نظمت مثلا وقتي للفقه هكذا، الساعة كذا مراجعة الفقه، الساعة كذا مراجعة النحو هكذا، ثم بدأت الآن أراجع حفظ المتن مثلا عقيدة العوام، بدأت أراجع، غدا عندي تسميع قرآن، سأراجع القرآن ثم أرجع إلى عقيدة العوام. ذهب لمراجعة القرآن، غدا عندي واجب أنا ما كتبته، سأكتب ثم سأرجع. ذهب لكتابة الواجب، غدا جمعة ما عندي ثياب أنا ما غسلت ثيابي، أذهب لتغسيل الثياب ثم أرجع. ذهب لتغسيل الثياب، الآن اليوم ما اتصلت بأمي ولا أبي، أتصل بهم ثم سأرجع. ذهب يتصل بأبيه وأمه ثم رجع. الآن الثياب تنتظره والحفظ ينتظره والمراجعة تنتظره، فرجع. أيهما يبدأ لا يدري. قالوا صاحبه الآن نأكل وأنت قليل ثم ترجع تكمل. بدأ يأكله لما رجع يغسل الثياب، قالوا خلاص انتهى الوقت يلا نوم. هو لا ثياب غسل ولا حفظ ولا مراجعة راجع ولا واجب كتب، ضاع وقته هكذا. Beliau memberikan contoh, kata beliau, ini contoh orang yang tidak berhasil mengatur waktunya. Ada orang dia sudah mengatur waktu jam sekian untuk fikih, jam sekian untuk nahwu, jam sekian untuk yang lainnya. Tiba-tiba ketika dia sampai di waktu nahwu, kemudian terpikirkan, oh iya besok itu ada ujian Quran, ya sudah saya nggak belajar nahwu dulu, nggak belajar fikih dulu, tapi mau menghafal Quran. Sehingga waktu yang harusnya digunakan untuk membaca fikih, belajar fikih, dia gunakan untuk menghafal Quran karena besok ada ujian Quran. Kemudian setelah dia menghafal Quran selesai, yang seharusnya waktu itu digunakan untuk belajar nahwu, ternyata terlintas hal yang lain, sehingga dia mengatakan, oh iya saya belum nelpon kepada ayah saya. Harusnya waktu itu digunakan untuk belajar ilmu nahwu, setelah ilmu fikih sebelumnya tertinggal, ternyata digunakan untuk nelpon ke orang tuanya. Setelah selesai nelpon ke orang tuanya, sampai kepada waktu yang seharusnya dia gunakan untuk belajar ilmu yang lain. Ternyata ketika ingin belajar ilmu itu, dia ingat datang temannya, kamu sudah makan apa belum? Ayo makan sama saya. Yang seharusnya belajar ilmu yang lain, karena kepikiran kepada hal yang lain, tidak fokus kepada pengaturan waktu, sehingga dia kemudian makan dengan temannya. Setelah itu selesai makan, ingin belajar kembali, tiba-tiba melihat jam, oh sudah jam 11 malam. Akhirnya yang seharusnya waktunya digunakan untuk belajar, dia gunakan untuk tidur. Sehingga sehari dia nggak mendapatkan apa-apa. Fikih tidak dapat, nahwu tidak dapat, ilmu yang lain tidak dapat, semuanya hilang begitu saja. Inilah contoh orang yang tidak berhasil mengatur waktunya. وكذلك تكون المراجعة لأجل العلم ليس لأجل الاختبارات. أحفظ راجع العلم للعلم لكي تنتفع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل الاختبارات. الذي يراجع لأجل الاختبارات يختبر وإن جاب الدرجة النهائية، لكن بعد الامتحان ولا يذكر شيء منه. لماذا؟ لأنه كان مراجعته أي امتحانات. هكذا. Dan juga hati-hati, jangan sampai kalian belajar karena tujuan ujian. Jangan sampai kita belajar ilmu itu karena ujian. Jadi belajarnya itu karena ujian. Karena kalau orang tujuan belajarnya karena ujian, maka setelah dia ujian ilmunya tidak ada, hilang begitu saja. Akan tetapi kita belajar karena mempelajari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan untuk yang lainnya, seperti contoh untuk ujian. الاختبارات لا تخافوا منها. اللي يراجع يجاوب. مرة من المرات نحكي لهم قصة. دخل 3 طلاب إلى الامتحان عند الأستاذ في مادة القرآن الكريم. دخل الأول فقال له الأستاذ ما اسمك؟
قال اسمي يوسف. قال اختبارك أن تقرأ سورة يوسف. سورة يوسف سهل، قرأ سورة يوسف. دخل الثاني ما اسمك؟ قال اسمي إبراهيم. قال اختبارك أن تقرأ سورة إبراهيم. إبراهيم سهل، قرأها. الثالث في الخارج يسمع نوع الامتحان على موجب الاسم. الثالث اسمه يونس. يونس، يونس يخافون منها العرب، يراجعها اليوم غدا ينسى. الآن دخل إليه، لو أنا أقول له اسمي يونس على طول اقرأ سورة يونس. دخل إلى الأستاذ فكر، قال ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي أبا لهب. قال اختبارك أن تقرأ تبت يدا أبي لهب وتب. Nah, kata beliau, jangan sampai kalian belajar untuk ujian. Karena begini, orang yang murajaah, yang belajar ketika malamnya pasti bisa jawab ujian. Jadi jangan sampai tujuannya karena ujian. Nah, sebagai contoh suatu cerita, kata beliau bercerita, ada murid, ada beberapa murid itu akan melaksanakan ujian bacaan Al-Quran. Sehingga murid-murid tersebut akan datang ke gurunya untuk membaca Al-Quran. Datang satu, ketika ini yang pertama namanya Yusuf. Kemudian Yusuf ini datang ke gurunya, duduk, kemudian ditanya oleh gurunya, siapa nama kamu? Dijawab oleh dia, nama saya Yusuf. Kalau begitu ujian kamu membaca surat Yusuf. Yusuf gampang, kata beliau, baca surat Yusuf gampang. Kemudian selesai, setelah itu datang yang kedua, datang masuk kepada gurunya, ditanya, siapa nama kamu? Dijawab oleh dia, nama saya Ibrahim. Ya sudah, baca surat Ibrahim, kata beliau. Surat Ibrahim gampang, itu bisa dibaca, dan menurut orang Arab itu biasa saja. Kemudian santri yang ketiga ini mendengar percakapan guru dengan murid-murid yang lain itu. Berarti ini ujiannya sesuai nama, katanya. Sehingga apa? Namanya Yunus. Sedangkan surat Yunus itu surat yang paling susah dihafalkan. Akhirnya dia masuk ke hadapan gurunya, ditanya, siapa nama kamu? Dia berpikir, kalau saya jawab Yunus susah ini. Akhirnya apa? Dia katakan, nama saya Aba Lahab. Ya sudah, berarti kamu sekarang baca Tabbat Yada Abi Lahab. Akhirnya dia baca Tabbat Yada Abi Lahab. Nah, itu jangan sampai seperti itu, kata beliau. فلا تخافوا من الامتحان. أهم شيء راجعوا. أسرفوا الأوقات فيما جئتم لأجله. هذا طالب العلم الناجح. طالب العلم الناجح الذي يصرف كل وقت فيما جاء لأجله. Jangan pernah takut pada ujian. Orang yang murajaah kepada ujian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian. Jadi fokuskan waktu kalian untuk belajar. Jangan pernah takut kepada ujian. Orang yang sudah mengerahkan segala apa yang dia mampu pada sesuatu yang dia tujukan, maka dia akan berhasil, akan mendapatkan apa yang dia inginkan. كذلك طالب العلم لا بد أن يكون متميزا عن غيره في أخلاقه. أخلاق طالب العلم ليس كأخلاق الأولاد في الشارع، مختلف. أنت طالب علم لابد خلقك مختلف. لماذا؟ لأن أنت طالب علم. Juga santri itu harus berbeda dengan orang lain. Jangan sampai santri sama seperti anak jalanan, kata beliau. Santri beda dengan anak jalanan, harus lebih dari sisi akhlaknya, harus lebih dari sisi budi pekertinya. Kenapa? Karena orang jalanan, sedangkan kalian yatamayyaz bil ilm, mempunyai keistimewaan dengan ilmu, maka dari akhlaknya pun harus mendapatkan nilai lebih daripada yang lain. كذلك طالب العلم من أخلاقه أن يكون ذو أدب. طالب العلم ذا أدب، لابد. الأدب يأتي بكل خير، ومن أسباب الفتح على الطالب الأدب. الأدب مع من؟ أولا الأدب مع معلميك الذين يعلمونك، هؤلاء لابد أن تكون كامل الأدب معهم. لماذا؟ لأن المعلم أب. قالوا الآباء كم؟ 3. أبوك الذي كان سببا في وجودك، وأبوك الذي علمك، وأبوك الثالث حاليا أنتم ليس لكم بهم دخل. صبر سيأتي وقت. أبوك الذي زوجك. Kata beliau juga, di antara akhlaknya talibul ilm adalah menjaga adab. Di antara akhlaknya talibul ilm adalah menjaga adab. Di antara adab yang harus dijaga oleh seorang talibul ilm adalah adab kepada gurunya.
harus menjaga adab kepada gurunya. Karena apa? Guru itu adalah bimanzilati seperti orang tua kita. Seperti yang dikatakan bahwasanya orang tua itu ada 3. Abauka tsalatsa, orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kamu. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang mengajarkan kamu. Dan yang terakhir adalah orang tua yang belum kamu miliki, kata beliau. Sabar, tidak usah terlalu itu. Yaitu mertua kamu nantinya. Insya Allah semuanya bisa kawin. Amin. Tafrahuna, ajibukum hadhihi al-mawadhi'. Kalian senang dengan seperti ini. فالأدب للطالب أهم مما يدرس. لماذا؟ لأن قالوا علم قليل مع أدب كثير نفع صاحبه، وعلم كثير مع أدب قليل ضر صاحبه. Adab itu sangat penting, kata beliau, karena adab itu melekat kepada talibul ilm. Ada orang punya ilmu sedikit tapi adabnya banyak, adabnya lebih berat, maka itu akan bermanfaat untuk dia. Ada orang ilmunya banyak tapi adabnya sedikit, itu tidak akan bermanfaat, bahkan membahayakan kepada dirinya sendiri. كذلك الأدب مع المكان الذي أنت تدرس فيه. المكان الذي تدرس فيه لابد أن تكون ذو أدب معه. لماذا؟ لأن هذا من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Di antaranya juga adab yang harus kalian jaga di samping kepada guru kalian adalah adab kepada tempat kalian menimba ilmu, adab kepada pondok kalian. Kenapa kita harus beradab kepada pondok kita? Karena pondok kita ini termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Syiar min syairillah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, tanda ketakwaan dalam hatinya. كذلك من أخلاق الطالب أن يكون ذو أدب مع زملائه بين أصحابه. هذا زميلك، هذا أخوك الذي لم تلده أمه. رب أخ لك لم تلده أمك كما يقولون. هذا لابد أتخلق معه، ذو أدب معه. لماذا؟ لأن هذا بسببه أنا أظل تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اللهم اجعلنا منهم. Di antara adabnya seorang talibul ilm adalah beradab kepada sesama temannya, beradab kepada sesama santri. Karena apa? Karena teman-teman kalian seperjuangan adalah saudara kalian. Dikatakan bahwasanya banyak sekali saudara yang tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Itulah saudara-saudara kalian. Ketika kalian beradab kepada sesama santri, kepada sesama teman kalian, maka kalian akan masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati, sab'atun yudhilluhumullahu bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di saat tiada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah rajulani, 2 laki-laki, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, kumpul karena Allah, pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa khidmatuhum takhdum zamilak, hadha laysa aib. Wa khidmatu muallimik, hadha min asbab al-fath. هذا من أسباب الفتح، أن يفتح الله عليك، طالب يكون عنده أدب وتفاني في الخدمة. Di antara sebab faktor kita mendapatkan pembuka kepada pemahaman kita adalah khidmah kepada guru, mengabdi kepada guru. Itu termasuk sebab seseorang mendapatkan pemahaman di dalam suatu ilmu. Oleh karenanya kita harus betul-betul memperhatikan masalah pengabdian dan khidmah itu. مرة من المرات هناك عالم من العلماء جاء إليه طالب من البلاد البعيدة يريد أن يدرس عليه كتابا ما في العلم، فوصل إليه: يا شيخ أريد أن أدرس عليك الكتاب الفلاني. قال: مرحبا، تفضل، خذ الغنم واذهب لرعيها، خذ الغنم حقي واذهب لرعيها. مباشرة غنم الشيخ، ذهب لرعي الغنم. اليوم الأول يأخذها إلى المرعى ويعيدها ويؤكلها، ولا قال: يا شيخ أنا جيت
أدرس، ما جئت أرعى الغنم. لا، تسليم للمعلم من أسباب الفتح على الطالب. Nah, kata beliau ada suatu cerita. Ada seorang alim termasuk dari para ulama, beliau seorang yang ahli ilmu, itu didatangi oleh seorang santri dari jauh. Ketika santri datang ke beliau, kemudian santri mengatakan, "Wahai Syekh, saya ingin belajar ilmu, suatu ilmu begitu." Kemudian kata Syekhnya, "Oke, kalau kamu belajar silahkan." Kemudian di hari itu ketika dia siap-siap belajar, sudah siap dengan buku dan semuanya, dengan kitab-kitabnya, tiba-tiba kata gurunya, itu kambing saya, kamu rawat sana, kamu bawa ke tempat pengembalaan, cari rumput," kata beliau. Akhirnya dia disuruh oleh gurunya pergi ke sana. Di hari pertama dia lihat, kok saya ini mau belajar malah disuruh jaga kambing, kata. Sehingga dia protes kepada gurunya, kok saya disuruh jaga kambing. Ingat, kata beliau, pasrah kepada guru termasuk sebab seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. فاستمر هكذا، مر الشهر الأول والثاني والسنة والتي تليها، مضى عليه سنين وهو يرعى الغنم. ثم قالت له زوجة الشيخ: الشيخ، هذا الطالب الذي يرعى جئت به للرعي أم للدراسة؟ الله، نسيته تماما، نسيه الشيخ. ائتوا به، جاء: أنت جئت تدرس، لماذا ما جئت؟ قال: شيخ، أنت قلت لي ارعى وأنا رأيت، خلاص سلمت. فقال: جئ بالكتاب، افتح اقرأ. قرأ، فإذا به عالما بذلك الكتاب، فدق على صدره وقال: نور الله قلبك، ارجع فقد أصبحت عالما. Kemudian lanjutan ceritanya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, si santri ini yang tadi datang dari tempat jauh, sampai 1 tahun, sampai berbulan-bulan dia tetap mengembala kambing. Sehingga istri daripada syekh ini, ulama ini, bertanya kepada suaminya, "Wahai syekh, wahai suamiku, itu kan santri yang datang dari tempat jauh mau belajar itu, kok kamu malah suruh jaga kambing kamu?" Apa kata gurunya? "Ya Allah, saya lupa. Ternyata saya punya santri jaga kambing." Akhirnya dipanggil ini santri, karena pasrahnya dia kepada guru, dipanggil oleh gurunya. Kamu sini. Sudah, sekarang kamu belajar sama saya." Disuruh ambil kitab dan disuruh baca. Ketika dibaca, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu langsung kepada dia karena pengabdian kepada gurunya. Langsung dia paham. Setelah itu didoakan oleh gurunya, "Semoga Allah berikan cahaya dalam hatimu. Pulanglah, kamu sekarang sudah menjadi orang alim." كذلك طالب العلم لا بد في أيام الدراسة أن يروض نفسه على قوة العلاقة بالله. طالب العلم لا بد أن يكون له نصيب من العلاقة بين يدي الله، لا ينام إلى أن يطلع الفجر، لا بد في الثلث الأخير يقبح بالناس، الرجل العامي والناس العوام، أن يكون في ذلك الوقت نائمون. فباب أولى طالب العلم. Juga diantara tugasnya seorang talibul ilm itu harus mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Jangan sampai talibul ilm tidak mempunyai hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu keharusan, suatu tugas dari seorang talibul ilm. Maka menjadi keharusannya dia di sepertiga malam sebelum fajar dia sudah bangun. Jangan sampai dia sama seperti orang yang tidak mencari ilmu. Seorang mencari ilmu, dia harus labut sebelum fajar, di sepertiga malam terakhir dia sudah bangun untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. لماذا الله سبحانه وتعالى في الحديث ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من مستغفر أغفر له، هل من سائل حاجة فأعطيه. وما هناك أحد أحوج من طالب العلم، أحوج المحتاجين طالب العلم، فينبغي في ذلك الوقت أن يكون مستيقظا: يا الله افتح علي، يا الله فهمني، يا الله حفظني، الله يفتح عليه. Maka kata beliau, disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu akan turun. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailatin fayunadi halil mustaghfirin faghfir. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun kemudian menyerukan, adakah yang meminta ampun kepadaku akan aku beri ampun, adakah orang yang butuh kepadaku akan aku berikan kebutuhannya. Pertanyaannya, siapa yang lebih butuh kepada Allah daripada seorang santri? Santri sangat butuh kepada Allah untuk Allah berikan anugerah, diberikan pemahaman kepada ilmu yang sedang dia tuntut. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku pemahaman tentang ilmu di waktu tersebut. كذلك في دعائكم لا تنسونا من هيأ لكم هذا المكان.
من هيأ لكم هذا المكان؟ أنتم جئتم ما شاء الله، المكان مهيأ، المروحة والسراج والمكان والفراش، هذا ما جاء بسهالة. هناك غيركم من تعب وسهر الليل وهم وغم حتى هيأ لكم هذا المكان، جئتم وكل شيء مهيأ له، فتأتون ماذا؟ وكل شيء مهيأ. فلا تنسوا من هيأ لكم هذا المكان بالدعاء، أقل شيء، هذا أقل واجب له علينا، أن الله سبحانه وتعالى يتولى جزاءه. اللهم اجزيه عنا خير الجزاء. الحاج يوسف باجير يوسف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. Amin. Kata beliau juga, jangan lupa ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan guru kalian, untuk mendoakan orang yang telah menyediakan semuanya untuk kalian. Kalian coba lihat, semua ini ada kipas angin, lampu dan semuanya itu adalah berkat usaha daripada orang-orang yang mengajari kalian, orang-orang yang menjadi guru kalian. Maka paling tidak kalian jangan sampai lupa untuk mendoakan guru-guru kalian. Paling tidak dari doa tersebut mintalah kepada Allah untuk membalas kebaikan-kebaikan yang telah guru kalian berikan kepada kalian. كذلك طالب العلم لا بد أن يكون له نصيب ماذا من الأذكار والأوراد. لا يضيع طالب العلم يضيع الأوراد، لا، بل الأوراد تحصين، وأولى من بالتحصين طالب العلم يعود نفسه من هنا. إذا لم يتروض من هنا عندما يخرج لا يستطيع. الذي يتعلم السباحة بالكتابة يقرأ السباحة وفوائد السباحة، ولكن إذا يذهب إلى الماء بين البحر ويسبح لا يمكن أن يسبح. لماذا؟ لأنه لم يروض نفسه في الميدان. Juga di antara yang harus dilakukan oleh talibul ilm, jangan sampai melepas wirid-wiridnya. Ketika mencari ilmu dia harus menjaga wirid-wiridnya. Kenapa? Karena wirid itu adalah penjagaan untuk dia. Jadi ketika orang yang paling butuh untuk menjaga dirinya adalah talibul ilm, jangan sampai ketika dia mencari ilmu dia tidak menjaga, memberikan benteng kepada dirinya. Seperti semisal kata beliau sebagai contoh, ada orang ingin belajar berenang, tapi dia belajar dari buku, membaca cara berenang begini, harus menggerakkan tangan dan lain sebagainya. Hanya membaca saja tanpa ada praktek. Apakah yang seperti ini ketika berhadapan dengan laut atau kolam dia bisa berenang? Tidak, pastinya tenggelam. Oleh karenanya talibul ilm harus memulai dari sekarang untuk menjaga aurat sebagai benteng dia untuk kedepannya. كذلك المحافظة على السنن، الضحى والويت والإشراق، هذا أهم شيء. هذه تستعين إعانة على فتح الطالب أن الله يفتح عليه. Juga kata beliau, seorang talibul ilm harus betul-betul menjaga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, menjaga salat duha, menjaga ratib qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu kewajiban yang harus dijaga oleh seorang talibul ilm, dan dia adalah muntasib ila Nabi, berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk sebab dia akan mendapatkan kemanfaat daripada ilmu yang dia cari. وكذلك ننوي ونعزم كلنا أن نكمل حفظ القرآن كاملا. لابد ننوي نعزم. إذا هناك صدق الله سبحانه وتعالى سيوفقك، لأن حافظ القرآن الله ميزه. قال يلبس والدي حافظ القرآن في الحديث، يلبس والدي حافظ القرآن تاجا ضوءه أشد من ضوء الشمس. هذا والدي حافظ القرآن، فكيف بحافظ القرآن؟ النبي يقول من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا ضوءه أشد من ضوء الشمس. Juga kita harus mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 secara sempurna. Harus mempunyai keinginan. Orang yang punya keinginan akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena orang yang menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang tuanya. Nanti di hari kiamat akan dipakaikan mahkota, yang mahkota itu terangnya melebihi terangnya matahari. Ini orang tuanya. Bagaimana dengan si penghafal Quran itu sendiri? Itu akan sangat besar pahala yang didapatkan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nanwi min al-an an nakuna uswatan wa qudwatan li ummati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. كذلك هذه المدرسة وطلاب المدرسة أنتم لابد أن تكونوا أسوة وقدوة لغيركم من المدارس. لماذا؟ أنتم طلاب علم شرعي، لابد غيركم ماذا حتى الذي يدرسون في المدارس هنا الأهلية والابتدائية لابد أن تكون ماذا متميزين في أخلاقكم عن الآخر. لماذا؟ لأن نسبتكم إلى مدرسة دينية. Juga kalian harus
menjadi orang yang contoh untuk orang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalian belajar ilmu agama, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berbeda dengan yang lainnya. Betul, memang ada beberapa madrasah seperti madrasah hukumiyah dan lain sebagainya, akan tetapi kalian adalah orang yang belajar yang bersandar kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhlak kalian harus mencerminkan itu semua. مستعدين إن شاء الله ننوي ونعزم أن نكون قدوة وأسوة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. مستعدين Insyaallah siap ya untuk menjadi contoh suri tauladan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, insyaallah ya. Musta'idun. مستعدين للأعشاء وللنوم أم لماذا؟ لنفع الأمة. Kalian siap hanya untuk makan, minum, tidur, atau untuk memberikan kemanfaatan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Ustaz, nawar Allah qulubakum. Amin. Semoga diberikan cahaya dalam hati kalian insyaallah.